punya apa namanya moto ya, satu musang 1000 saudara. Jumpa lagi ya dengan kami Mr. Pethum. Untuk kali ini ya, seperti janji saya kemarin, kita akan mengeksplor ya, yaitu sebuah hewan, seekor hewan yang sangat luar biasa, yaitu binturong atau bearcat. Jadi untuk kali ini bersama saya sudah ada para owner dari binturong tersebut ya, Balikpapan, dari komunitas Musang Lapar Balikpapan atau MLB ya. ya. Halo guys, salam lestari. Mas siapa Ya, namanya? saya Outname, Pak. Mas Outname. Iya. Kalau Pak Sukri Ranrang, Supri Rainreng. Kota Musang Lapar Batam Balikpapan. sama Pos Balikpapan ya. Jadi untuk kali ini ya kita akan memperjelas sebenarnya apa sih binturong itu ya. Jadi mungkin Pak Sukri bisa menjelaskan ya sebenarnya binturong itu apa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Binturong itu adalah termasuk dalam jenis musang. Ya. Jadi musang yang terbesar di keluarga musang itu adalah binturong. Terbesar di dunia. Ya. Di dunia terbesar adalah binturong. Kalau bahasa luarnya itu namanya artistik binturong. Mereka cuma tahu itu aja, artistik binturong. Kalau bahasa Inggrisnya itu orang bule bilang bearcat. Kenapa bearcat? Karena ada perpaduan. Jelas beruang tapi ada kumisnya kayak kucing. Terus dia karakter Supaya anak beruang. betul, karakternya itu ya persis sama kucing. Ya suka bermain, bercanda. Karena dia hewannya besar ya bercandanya terkadang ya, menyakitkan. Ekstrim ya. Ekstrim. Jadi punya nyali juga pelihara binturong ini. Nah gitu ya. Jelas itu memang binturong. Terus untuk kalau untuk jenis endemiknya ini Pak Supri ya. Jadi sebenarnya binturong ini berasal dari mana? Oh iya. Nah, Binturong itu kalau secara luas di Asia ya, dari Asia Tengah, Asia Timur, termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri ada 3 jenis endemik ya. Kalau kita bilang hewan asli itu yang ada di Jawa ya namanya binturong Jawa. Di Sumatera namanya binturong Sumatera, bisa disingkat Binjai. Binturong Jawa, Binsum binturong Sumatera, Bimbor binturong Borneo ya. Kalimantan punya. Dulu di luar tahunnya itu binturong cuma 2 jenis di Indonesia, binturong Jawa dan binturong Sumatera. Nah di sini kami dari teman-teman owner di Bali, di Kalimantan itu memperkenalkan bahwasanya di Kalimantan itu ada juga binturong yang sekilas dianggap itu sama dengan binturong Sumatera. Ternyata beda ya, beda dari, memang sekilas tampilan sama, tapi kalau diperhatikan dari dia punya corak warna bulu itu beda dengan punya Sumatera, itu juga dengan pis wajah. Kalau dari Jawa itu jelas-jelas dia warnanya putih ya, jelas putih ke silver ya. Kalau dia ke barat, Jawa ke barat itu binturongnya besar-besar, tapi dia dominan hitamnya muncul. jadi sebenarnya binturong ini ada di setiap hutan di seluruh Indonesia gitu. Enggak, tidak. Cuma 3 pulau aja yang ada. Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Iya. Jadi endemiknya di Indonesia Kalimantan, Jawa sama Sumatera. Sumatera ya. Terus binturong ini apa termasuk hewan nokturnal seperti musang-musang yang lain atau? Nocturnal, awal nocturnal dan dia arboriar, dia di atas di ketinggian. Jarang dia turun tuh ke bawah, kecuali mungkin kebutuhan mendesak apa mungkin. Di atas pohon? Iya, di atas pohon. Kalau untuk jenis makanannya sendiri ini dia apa termasuk karnivora, atau herbivora? Kalau dari taring harusnya karnivora, tapi kenyataannya dia makan buah-buahan yang manis-manis, sama dengan musang pandan. Musang apa? Masuk omnivora. Omnivora. Hewan pemakan Segalanya. mungkin Hewan ya. pemakan segalanya ya. Iya, bisa buah, bisa daging Daging. juga mungkin. Terus kalau untuk ukuran binturong maksimal yang dewasa itu berapa panjangnya? Kalau untuk kita bicara betina ya, kalau betina itu lebih besar. Nanti kita bisa lihat bentuknya ini. Perbandingan antara jantan dengan betina itu ya. kelihatan jauh. Ini jantan ini, jadi termasuk kecil usia dia. Ini lahir di tanggal 8 April 2022. Itu sekitar 8 bulan ya. 8 bulanan, setelah Ya. 8 bulan.
jantan ternyata induknya lebih besar daripada Ini pada jantan. lebih besar. Ya, panjangnya itu bisa mencapai betina itu 11 sampai dengan 11 meter, apa ya, 11 sampai 2 meter, 1 meter setengah lah, sampai 1 meter setengah Yang dewasa. yang dewasa, dari ujung hidung ke ujung ekor. Oh, Diukur Ke ya. ujung diukur ya. Kalau Bisa dia untuk masalah usia binturong itu maksimal berapa? di penangkaran itu kalau dirawat dengan baik sampai 20 tahun, 22 tahun ada. Kalau di Dirawat hutan, dengan baik. Kalau di hutan ya sekitar kita belum ada pernah mengadakan ya kalau di hutan karena iya riset karena hewan liar ya kan yang bisa kita ketahui itu yang ada di penangkaran karena jelas dia terdata di situ. kalau untuk reproduksi, jadi apa maksudnya gini? Apa binturong ini termasuk hewan yang monogami? Maksudnya hanya satu pasang, setelah pasangannya itu mati, apakah dia akan tetap setia gitu? Iya. Atau dia cari pasangan yang lain? Ya kalau untuk saat yang ada pasangan dia satu aja dia monogami, tapi biasa pasangannya mati dia bisa dicarikan pasangan Oh, lain. diganti pasangan Bisa, lain iya. bisa. Bisa. Kalau untuk musim kawin apa ada masa-masanya mungkin bulan berapa Oh tidak ada binturong ini tidak ada musim kawinnya. Kapan dia mau dia kawin ya. Tapi rata-rata kalau untuk reproduksinya dia itu setahun sekali sampai dengan 3 kali ya. Bisa sampai 3 kali. Bisa sampai 3 kali kalau dipenangkan sampai 3 kali kalau usia anaknya itu baru 2 minggu sudah di sapi diambil. Bisa. Tapi kalau dibiarkan aja sesuai dengan ketentuan sampai dengan 6 bulan dia masa 3 bulan dia masa ikut menyusui ibunya, itu berarti setahun itu 2 atau sekali ya untuk dia reproduksinya gitu. Kalau masa kehamilan untuk binturong berapa lama? Nah ini yang unik ya, binturong ini beda dengan hewan-hewan lain. Binturong ini kalau secara kalender itu sama kayak dengan kucing, 90 hari ya. Kucing itu mungkin dogi juga begitu ya, nggak salah ya, 3 bulan ya. 3 bulan kurang lebih. Ya ini kemarin pas hitungannya. 3 bulan. Ya ini 90 hari, 3 bulan, ini pas hitungannya. Tapi kenyataannya di penangkaran, karena kami kan juga punya link-link penangkaran itu, binturong ini dia bisa mempercepat atau memperlambat masa melahirkan, kehamilan. Jadi dia bisa lebih daripada 90 hari sampai dengan setahun lebih. Nanti konsepsinya adalah anaknya besar pada saat lahir. Nah, bisa juga dia tidak lahir, dimatikan dalam perut. Bisa. Itu ada pengaruh apa? Nah, itu jadi gini, binturong ini adalah hewan pertama dia pemalu. Ya, pemalu. Kedua, hewan yang kalau dia akan melahirkan dia harus memastikan dulu bahwasanya dia melahirkan itu dalam posisi aman. Nah, jadi pada waktu induknya mau melahirkan 2 malam itu dia sudah mengecek seluruh sudut-sudut ruangan itu. Semua dicek. Dia juga begitu. Jadi kalau dia merasa tidak aman, merasa tidak nyaman, dia tidak melahirkan. Dan alhamdulillah dia melahirkan 2 anak pada waktu itu. 2 anak pada waktu itu subuh jam 4 itu yang anak pertama. Ini bobo jam setengah 7 dia melahirkan. Pada waktu itu. Selisih 3 jam. Selisih 3 jam. Kalau untuk untuk melahirkannya itu berapa ya? Biasa 1 sampai dengan 4 Bisa ekor. sampai 4. Iya, tapi rata-rata 2 ekor, rata-rata 2 ekor. Rata-rata itu. Tapi ada kasus 4 ekor. Ada kasus. Cuma jarang. Iya, jarang. Kalau dari kucing susunya malah 6. 6. Kalau untuk predator binturong, nah ini kan hewannya cukup besar, jadi Iya. apakah ada predator untuk dia ini? Ada. Predatornya berkepala hitam, ada kita. Jadi Ya. Ingat, sebenarnya predator itu adalah predatornya dia ini pemburu ya. pemburu. Jadi Manusia. ada beberapa alasan ya. Pertama diambil kulitnya ya untuk mungkin untuk pakaian untuk apa ya? Biasan mungkin ya Pak. Hiasan ya, karena dia kan tebal bulunya. Kedua, saya dengar juga diambil organ-organ tertentu kayak mungkin empedu untuk obat, untuk minyak, bikin daging segala macam, dan jelas untuk daging untuk dikonsumsi jadi lauk ya. Itu yang pertama dari predator pemburu. Yang kedua adalah apa? Kekuasaan ya, hutan, pembawaan hutan. Ya, pembawaan hutan otomatis tempat untuk dia habitatnya menghilang atau berkurang. Nah itu yang terjadi clash antara binturong dengan kita, dengan orang itu apa? Kadang binturong kedapatan masuk ke perkebunan. Ya kenapa? Mungkin dulu dia lahir di situ, besar di situ.
atau mungkin di tempat yang baru dia kekurangan makanan, jadi akhirnya dia kembali mencari di mana mungkin yang dianggap tuh ada sumber makanan di situ. Jadi predator dia itu bukan, nggak ada ya dari hewan misalnya kayak harimau makan. Nggak ada, karena dia posisi keboriar, dia di atas. Nah, Di atas itu kan hewan di atas paling orang hutan ya, yang di atas ya. predatornya dia kita ya. Kita ya, itu yang Manusia sendiri. itu ya, itu yang kita sangat Masuk yang paling mengerikan. mengerikan. Wah, itu ini apa ya? Ntar aku lihat contekan dulu. Di stop dulu ya. Udah di stop ya? Belum. Nanti kan bisa di-cut. Iya. Nah, kalau untuk anaknya ini ya, untuk anaknya ini usia mandiri dia itu Oh, kalau di alam liar itu 3 bulan, sama mungkin sama hewan lain kayak kucing apa 3 bulan ya. kalau Iya. dia mulai makannya. Umur sebulan sudah belajar makan. Oh, belajar makan. Iya. Umur sebulan sudah belajar makan karena ini waktu itu umur 1 bulan saya lepas, saya ambil saya pisahkan induk dia sudah belajar makan dia. Sebenarnya kalau di mana di penangkaran itu 2 minggu sudah Bisa sudah ya mandiri bisa, ya. tapi tidak boleh kurang dari 2 minggu. Kenapa? Karena baby binturong itu dia masa untuk memenuhi imun anak itu dari ibu, dari susunya itu 2 minggu baru terpenuhi. Kalau tidak, nanti kedepannya dia akan ada pengaruh penyakit-penyakit yang istilahnya seperti apa yang kita dengar itu daya tahan tubuh ya, imunnya lemah. Berarti umur sebulan itu sudah aman ya untuk diadopsi. Sudah aman, sudah aman. Nah, Tapi ini masih nyusu juga tetap sampai 3 bulan. untuk status, nah ini yang yang mungkin banyak orang yang ngani ya. Jadi status dia untuk hukum. Nah, ini apendik berapa, terus dilindungi. Nah, Iya, ini jelas dilindungi ya. Apendik itu saya kurang-kurangan biasa tidak ada apendik. Tapi yang benar-benar ya apendik 1, 2, 3. Kalau tidak salah itu apendik ada apendik itu yang tidak boleh betul-betul ditangkap, tidak boleh kayak harimau ya. Terus orang hutan itu tidak boleh ditangkar. Mungkin juga penangkar tapi tidak boleh dijual-belikan. Ada juga apendik yang boleh ditangkarkan dan boleh di pas adop, contoh binturong. Nah, saya kurang tahu ini masuk apendik 2 atau apendik iya. Itu dia masuk ke situ. jadi sebenarnya khalayak umum bisa enggak untuk memiliki binturong? Bisa, tapi dengan catatan beli di penangkaran yang mempunyai sertifikat. Jadi nanti pembelinya dikasih Sertifikat iya, tanda bukti lahir kan beserta mortgagingnya segala macam dari mana penangkarannya, biasa begitu. Kalau di Indonesia kan yang terkenal ada 2 ya untuk penangkaran itu, yang paling terkenal adalah binturong Indonesia yang terkenal. Justru berkembangnya hewan tersebut itu di penangkaran. Ya kita juga bersyukur, berterima kasih kepada para owner penghobi binturong yang mau melestarikan hewan tersebut dengan membuat suatu penangkaran. Dan ternyata di penangkaran itulah mereka bisa berkembang biak tanpa diburu, ya, tanpa kehilangan sumber makan, tanpa kehilangan tempat tinggal. Ya, itu. Kami terima kasih sekali. Jadi kami ini murni adalah penghobi ya, penghobi hewan. Yang kemudian juga apendik, ini hewannya non apendik. Itu Pak Sukri mungkin lebih baik kalau coba kita keluarkan babynya ini babynya ya nih. Ini sudah enggak baby lagi ya. Usia 8 bulan. Jadi ini masih anaknya ya. Masih anak, Kita ya. lihat. Kalau anaknya aja sebesar ini bagaimana nanti? Oh, ini pemalu. Coba, coba. Oh, ada itu ya. Ada apa-apa? Ya. Kalau mau dicek, ada aja. Scanner juga boleh. Kalau mau dicek. Oh, anunya ya. Oh iya. Anak chip ya. Oh, ya. situ, Mas. Oh ya teman-teman, jadi sebenarnya binturong ini memiliki chip, jadi dia untuk silsilahnya sudah ada semua datanya. Jadi dia tuh ada sertifikatnya, ada silsilah namanya apa ya? studbook. Kartu keluarga ya. Ya, studbooknya. Jadi dari kakek, Jadi, bapak. semua Sebetulnya adalah terdata. generasi kedua, F2 ini. Maka itu berani kita tampilkan karena posisi F2. Iya, F2. Jadi F1-nya masih dalam kandang. Mau dikeluarkan? Coba digendong Pak Suki. Jadi biar jadi ini anaknya ya. Ini anaknya segini. Jadi
mungkin teman-teman penasaran ya, induknya seberapa? Apalagi yang seperti Pak Sukri tadi bilang bahwa induknya yang betina untuk ukuran bodinya jauh lebih besar ya daripada induk jantan. Sementara ini anaknya jantan, jadi sebenarnya kalau seandainya ini betina mungkin lebih besar ini ya, Lebih besar, ya. daripada ini. Bisa pada ini. Nah, mungkin dia masih Ya. masih tahu induknya. Itu sama sih ya. Ini kata-kataan hewan berkaki 5 karena ekornya hidup. Ekornya ya? Iya, ekornya hidup. Jadi ekornya juga berfungsi. Berfungsi. Kalau di hutan juga ekornya berfungsi untuk berpegangan. Itu berpegangan. Berpegangan juga rame-rame. Bergantung, jadi bergantung dia bisa. Badannya di bawah, ekornya di dahan ranting. Dia bisa berpegangan. Dia mau Dia masuk. bisa berpegangan. Dia kalau dilepas pertama datangnya induknya. Datang induknya. Oke, terus Gimana? Nah, mau lihat induknya? jadi mungkin teman-teman penasaran ya dengan induknya si Bubo ya. Oh Iya, ya, ini kita Bubo tadi namanya. lupa perkenalkan namanya. Sebenarnya namanya Bubo ya. Bubo. Jadi kalau induk Jantan, betinanya namanya Sinyo, Sinyo, induk ya, betina. Sinyo, Bon, induk jantan. baru bapaknya Bon ya. Jadi mungkin teman-teman ingin lihat ya orang tuanya Bobo itu sebesar apa. Mungkin kita bisa Pak sebenarnya lebih Ah, ini dia ngumpet di bawah ini. Nih, berdiri dia. Nih. Ada bunyi ya. Jadi semua dipasang chip ya, Iya. semua dipasang chip. Jadi semua terdata untuk silsilahnya, untuk anunya harus. Coba lihat. Nih. Ini posisi dari dulu ya. Panjang 1,5 meter ini. Oh ya untuk anu aja mungkin untuk next time ya kita Bisa kita kasih keluar. ya ya nih. Kita kasih keluar nanti. Oke Pak Sukri, jadi mungkin untuk teman-teman kalau mau lihat kita bawa jalan-jalan ke tempat umum boleh karena dia adalah Status F2, statusnya F2. Sementara si Sinyo Sama Bon, F1 masih. terus F0-nya ada. F0 ada. Penangkaran. Oh iya, jadi F0-nya itu ada di penangkaran. Jadi yang F1-nya itu tadi si Sinyo. Nah, ini F2. Jadi sebenarnya F2 ini yang memang sudah diperbolehkan untuk diperjualbelikan, tapi dengan syarat itu tadi ya, tetap harus ada chip ya, Harus ada chip. sama ada sertifikat, ada kartu keluarganya lah. Karena chip itu kita daftarkan nanti ke BKSDA. Jadi dengan adanya chip dan sertifikat itu maka para adopter nanti bisa ada payung hukum. Iya. Ada payung hukum untuk bisa memiliki atau untuk mengadop hewan yang cukup luar biasa ini. Ya untuk kali ini mungkin sampai di sini ya. Jadi tunggu aja nanti akan kita bawa keluar ya si Sinyo sama Bon ya. Bon ya. Ya si Sinyo sama Bon orang tuanya Bubu kita akan tampilkan di luar. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih yang telah menonton video ini hingga akhir ya. Semoga informasi ini membuat teman-teman menjadi binturong lover ya. Binturong lover selanjutnya ya. Semakin banyak orang menyukai binturong mungkin akan semakin bagus ya. Apakah ada ini lagi Pak? Apakah orang yang memiliki binturong harus wajib untuk gabung di komunitas musang? Tidak mesti sih. Tidak mesti kan gini, tujuan kita di komunitas itu kan pertama adalah bisa sharing ya, tukar informasi mengenai perawatan hewan itu sendiri, baik jenis musang apapun. Kedua juga kita untuk bisa lebih terorganisasi, perkumpulan segala macam. Jadi banyak pengalaman kita bisa ambil dengan mengikuti di komunitas. Ya, salah satunya mungkin juga kekeluargaan dari komunitas itu sendiri. Jadi kita itu dipersatukan oleh hewan, oleh hobi. Ya. Nah, waktu itu kita punya dengan satu musang aja 1000 saudara, bandingkan kalau musangnya ada 2 atau 3 tinggal dikalikan. Oke Pak Sukri, terima kasih ya atas waktunya buat juga teman-teman MLB tadi. Terima kasih. Dan ini juga terima kasih juga untuk para pemirsa yang telah menonton video ini akhirnya. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.